Perkenalkan, nama saya Apollos Ridho Funome. Saya biasa akrab disapa Ridho. Saya adalah seorang guru pedalaman yang sementara bertugas di kampung Faranyao, Kaimana, Papua Barat. Saya sudah mengabdi sebagai guru pedalaman selama 3 tahun. Pada awalnya, saya merasa sangat cemas dan takut. Saya tidak tahu apa yang akan saya hadapi di sana, dan saya khawatir tentang bagaimana saya akan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Namun, setelah beberapa waktu, saya mulai menikmati pekerjaan saya sebagai seorang guru di daerah pedalaman. Saya belajar banyak tentang kehidupan di sana, tentang budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat. Saya juga belajar untuk lebih memahami tantangan yang dihadapi oleh siswa saya, yang sebagian besar berasal dari keluarga yang kurang mampu. Saat mengajar, saya belajar untuk lebih bersabar dan memahami kebutuhan individu dari setiap siswa. Saya juga belajar untuk lebih kreatif dalam pendekatan saya terhadap materi pelajaran, mengingat sumber daya yang sangat terbatas di daerah tempat saya mengabdi. Saya harus menemukan cara untuk membuat pelajaran menjadi menarik dan relevan bagi siswa-siswi saya. Meskipun kami tidak memiliki banyak buku atau peralatan teknologi modern. Untuk keadaan anak-anak sendiri, saya cukup prihatin. Kenapa? Karena kemampuan mereka itu sangat kurang sekali jika dibandingkan dengan anak-anak yang ada di kota. Bahkan di sini kami mengajar materi untuk siswa kelas 2, kami pakai untuk mengajar siswa kelas 6 karena masih juga ada anak-anak yang belum lancar membaca. Bahkan untuk menggabungkan suku kata saja masih susah, kayak BA, BA, BIB, mereka masih kesulitan, dan itu mungkin dipengaruhi karena juga karena orang tuanya sering bawa mereka ke tempat mencari. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpengaruh kepada kehidupan anak-anak. Contohnya ketika mereka pergi bekerja, seperti katakanlah mencari ikan atau panen pala, menyenangkan mereka pergi satu keluarga. Jadi bisa mereka ajak anak-anak mereka yang masih kecil-kecil pergi membantu. Mungkin mereka bisa perginya pulangnya seminggu, ada yang 2 minggu, bahkan yang terbaru sudah sebulan belum pulang-pulang. Tidak tahu juga di sana mungkin ada guru yang mengajar mereka atau mungkin bagaimana. Jadi itulah kendala yang paling berat juga sih menurut saya. Sekarang saya merasa sangat bersyukur atas pengalaman yang saya alami selama 3 tahun ini. Saya merasa lebih sadar akan betapa pentingnya pendidikan dan betapa berharganya guru-guru yang siap mengabdikan diri mereka untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Saya juga merasa lebih terbuka dan siap untuk menghadapi tantangan-tantangan baru dalam hidup saya. Semoga kehadiran saya di Desa Faranyao bisa membawa perubahan yang lebih baik bagi murid-murid dan masyarakat yang ada di sini. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman yang ada di FLC Faranyao, Kaimana, Papua Barat. Bersama Tangan Pengharapan, menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Helping people live a better life. 60 Minute Worship goes to Holy Land. 1 hingga 13 Oktober 2023. Ke Mesir, Israel, dan Yordan. Bersama Pastor Henny Christianus, Pastor Yohanes Christianus, Yesua Abraham, Michael Panjaitan, Marlon Bolung, Ichi Worship Team.
kami mengundang Anda untuk ikut dalam perjalanan ziarah ke Tanah Perjanjian. Spesial 60-minute worship. Pada tanggal 1 sampai 13 Oktober 2023 dengan highlight Mesir, Israel, Jordan, dan Petra. Sama dengan Pastor Yohanes dan juga Henny Kristianus dan juga Ichi Worship Team. Ada saya, ada Kak Marlon Bolung, ada Kak Michael Panjaitan. Kami percaya perjalanan ini akan mengubahkan hidup Anda dan Anda akan sangat diberkati. Tempat sangat terbatas. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Tuhan Yesus memberkati. Daftarkan diri Anda segera. Tempat terbatas. Bersama menyembah, merasakan perjalanan yang mengubah hidup. Bersama Life Changing Holy Land Journey. Shalom, selamat bergabung dalam ibadah Friday Service. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah join dalam ibadah online hari ini, bisa menginformasikan di kolom chat dari mana Anda berasal. Sekali lagi kami mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia Friday Service. Dan jangan lupa untuk share link ibadah hari ini supaya lebih banyak lagi orang yang diberkati. Dan informasi bahwa setiap ibadah Impact Community Indonesia disertai subtitle bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Dan sebentar kita akan bersama-sama menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Kuasa untuk selama-lamanya kasih setianya, amin. Sebab hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami memperoleh kemenangan yang sudah Engkau jamin. Kami percaya bahwa Engkau satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama katakan, God is fighting for us, God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Sing, carrying our burden, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Sing, I will live, and I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am healed in Jesus' name. Sing, I will live, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Yang percaya mari sorakan haleluya. Sing, God is fighting for us, God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Amen. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Beri angkat suaramu. And I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Oh, we believe that I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Mari Impact People sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, come on.
You can do better than this. Bisa lebih baik lagi buat Tuhan kita, amin. Mari sama-sama bersyukur sebab hanya di dalam nama Yesus kemenangan sudah dijamin buat setiap kita. Kita bukan berperang untuk memperoleh kemenangan, kita berperang dari kemenangan yang sudah diberikan buat setiap kita, amin. Sih. Oh yeah. Kalau kau percaya angkat tanganmu, katakan, come on. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Oh, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Come on, church! Oh, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. And I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name, amen. I will live, and I will live, I will not die, I will declare and live too high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. And I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Oh yeah, and I will live, I will not die, I will declare and live too high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Oh yeah. Thank you, Jesus. Kau yang percaya, mari katakan sama-sama. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus. Kalau kau percaya, mari serukan lebih dahsyat lagi. Angkat tanganmu, katakan. God is fighting for us, pushing back the darkness that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Oh, come on, one more time, we say, God is fighting for us, pushing back the darkness. Do you believe it? That cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Oh, I will live, and I will live, I will not die. I will declare and live too high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Say in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, yeah, in Jesus' name, in Jesus' name. Mari sorakan nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Thank you, Lord. Mari sama-sama tepuk tangan lagi. Sebab kasih-Nya yang lebih dalam dari samudera telah menemukan setiap kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Here we go.
belajar lagu ini sama-sama, katakan. Ku temukan kasih-Mu, ku temukan kasih-Mu sedalamnya lautan. Terdengar sebuah lagu, thank you Lord, semerdunya janji-Mu. Ku kan mengikuti kehadiran-Mu, berlari menuju suara-Mu. Ku terbang, ku tak akan jatuh. Ku kan mengikuti kehadiran-Mu, berlomba menjawab panggilan-Mu. Ku pegang janji-Mu padaku. Here we go! Thank you for your love, oh Jesus. Mari katakan lagi, ku temukan kasih-Mu, ku temukan kasih-Mu sedalamnya lautan. Thank you Lord. Dengar sebuah lagu, semerdunya janji-Mu. Are you ready? Go say. Aku kan mengikuti kehadiran-Mu, berlari menuju suara-Mu. Ku terbang, ku tak akan jatuh. Ku kan mengikuti kehadiran-Mu, berlomba menjawab panggilan-Mu. Ku pegang janji-Mu padaku. Ku tawakan sembahku, sedalamnya hati kami Tuhan, sedalamnya hatiku. Ku nyanyikan sebuah lagu. I just wanna say we love you Jesus, mewakili cintaku. Oh yeah, ku kan mengikuti kehadiran-Mu, berlari menuju suara-Mu. Ku terbang, ku tak akan jatuh. Ku kan mengikuti kehadiran-Mu, berlomba menjawab panggilan-Mu. Ku pegang janji-Mu padaku. Sungguh Engkau Tuhan yang menepati setiap janji-janji-Mu di dalam hidup setiap kami. Thank you Lord. Mari angkat tanganmu, katakan, ku kan mengikuti kehadiran-Mu, berlari menuju suara-Mu. Ku terbang, ku tak akan jatuh. Ku kan mengikuti kehadiran-Mu, berlomba menjawab panggilan-Mu. Ku pegang. Come on Impact People, sekali lagi katakan, ku kan mengikuti kehadiran-Mu, berlari menuju suara. Berlari menuju suara Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Tuhan. Takkan jatuh. Ku kan mengikuti kehadiran-Mu, berlomba menjawab panggilan-Mu. Ku pegang janji-Mu. Come on. Ku kan mengikuti
Sungguh kami bersyukur punya Tuhan yang selalu memegang dan menepati janji-janji-Mu. Bahkan Kau kirim sendiri Yesus Kristus yang adalah ya dan amin pada setiap janji Allah dalam hidup kami. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima setiap lagu yang kami naikkan. Kau yang layak terima setiap pujian yang kami nyanyikan. Dan hanya Engkau yang layak terima persembahan hidup setiap kami. Thank you Jesus. You're worthy, oh Jesus. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh Jesus. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh, holy are you, Lord. Holy, holy are you, Lord God. Go and sing worthy. Worthy of every song we could ever sing. Yes, Lord. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh Jesus, oh Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Forever we live for you, Jesus. Oh, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Sebab hanya Kau Yesus, batu karang yang teguh, oh fondasi hidup kami, oh dasar kami membangun hidup kami. Oh hanya Engkau Yesus, oh hanya Engkau Yesus Kristus. Tuhan, di dalam-Mu ku tak akan goyah. Di dalam-Mu ku tak akan pernah goyah.
Sebab Engkau batu karang kami yang teguh. You are our rock of salvation, O Lord. We will build our life. We will build our life in the name of Jesus. I will build my life. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love, Lord Jesus. Upon your love, it is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around. Oh, holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around. Mari sembah Dia, come on. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around. Oh, holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh, sungguh kami kagum akan-Mu, oh Yesus Tuhan. Ku kagum akan-Mu, kami kagum akan-Mu. Oh, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Mari sembah Dia, sembah Dia. Bermasmurlah bagi namanya, pujilah Dia. Oh, biarlah semua yang bernafas memuji Dia, sebab selamanya Dia yang layak, Dia yang layak. Hanya Kau yang kami puja,
hanya Kau yang kami kagumi, Kau terindah selamanya. Ku kagum hormat akan Engkau. Come on. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Oh, sungguh kami kagumi Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat Tuhan. Oh, selamanya layak Engkau Tuhan. Oh Tuhan, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari bawa hidupmu sembah Dia, come on. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Kami bawa hidup kami Tuhan, hati kami menyembah-Mu. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Kau Allah yang layak untuk kami puji, yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sungguh kami kagum akan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Shalom. Senang selalu bisa menyembah bersama-sama dengan saudara semua. Judul khotbah pada ibadah ketiga ini, kunci kedewasaan. Dewasa artinya matang. Dewasa artinya sempurna. Dewasa artinya excellent. Dewasa artinya meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Tidak ada orang yang mau menikah dengan anak-anak. Karena kalau dia menikah dengan anak-anak, pasti semua konflik yang terjadi dia akan lari dan tidak mau menyelesaikan. Sama hal, tidak ada seorang pun di dunia ini yang suka makanan yang belum masak. Semua orang suka makanan yang masak. Seperti pisang yang mentah, pasti rasanya hambar dan keras. Jarang orang suka makanan pisang mentah. Tapi kalau pisang itu masak, maka kita akan makan dengan sangat antusias. Sama dengan mangga yang mentah, rasanya asam. Tapi mangga kalau dia matang, rasanya manis. Sama dengan semangka, kalau dia mentah, dia hambar. Tapi semangka kalau dia matang,
dia akan manis. Sama hal dalam hidup ini, Tuhan mau untuk kita bukan sekedar berada di tempat yang sama. Tuhan mau untuk kita bertumbuh menjadi dewasa, sehingga Tuhan bisa mengecap manisnya hidup saudara. Sehingga orang di sekitarmu, pasanganmu, keluargamu bisa mengecap manisnya dari hidupmu. Karena cuma orang yang dewasa yang bisa mengeluarkan aroma yang wangi ataupun nuansa yang manis. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah suatu proses seseorang bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena goal kekristenan bukan kaya, tapi goal kekristenan menjadi serupa dengan Kristus. Goal kekristenan bukan sukses, tapi goal kekristenan yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Goal kekristenan bukan punya banyak follower, tapi goal kekristenan agar kita memiliki value yang sama dengan Bapa kita di surga. Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Haruslah kita sempurna. Kata sempurna di sini bukan tidak pernah bikin salah. Kata sempurna di sini bukan berarti kita bebas dari dosa. Tapi kata sempurna di sini artinya bertumbuh dalam kebajikan. Bertumbuh dalam moral excellent. Bertumbuh dalam kebajikan berkata-kata. Bertumbuh dalam kebajikan berpikir. Bertumbuh dalam kebajikan perbuatan. Itulah yang disebut dengan dewasa. Jadi kita mungkin belum sampai kedewasaan yang Tuhan mau, tapi kita bertumbuh. Itu yang namanya sudah sempurna. Itu yang namanya terus bertumbuh. Jadi pertumbuhan suatu proses di mana kita meninggalkan sifat kekanak-kanakan, habit yang buruk, dan memiliki karakter yang excellent. Dewasa bukan perihal pertumbuhan fisik semata. Kedewasaan seseorang juga tidak ditentukan berdasarkan usia. Ada orang yang sudah tua usianya, tapi karakternya dan sikapnya masih kekanak-kanakan. Namun sebaliknya, ada orang yang masih sangat muda, tapi karakternya, sifatnya, perkataannya dewasa. Jadi menjadi tua otomatis, tapi menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Menjadi tua otomatis, dengan kita makan, maka kita akan jadi tua. Tapi untuk menjadi dewasa ada sebuah pilihan. Pertumbuhan merupakan proses seumur hidup. Sebuah proses yang perlu kita lakukan secara konstan. Tidak bisa kita terima secara instan. Jadi Anda berkata saya mau dewasa, dalam 1 hari 2 hari belum langsung jadi dewasa. Butuh waktu. Untuk kita dewasa beranjak 30 tahun aja butuh waktu yang begitu panjang. Sama halnya untuk menjadi dewasa seperti Kristus, kita harus mau terus diproses dan bertumbuh menjadi seperti Kristus. Nah, kita akan belajar pertumbuhan dari kedewasaan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Lukas pasal 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Dari ayat ini ternyata ada 4 hal yang membuat Yesus itu memiliki kedewasaan. Yang pertama, kedewasaan dari ayat ini, saudaraku, kita bisa melihat Yesus makin bertambah besar, artinya physically maturity. Secara fisik dia dewasa. Secara kesehatan dia dewasa. Yang kedua, Yesus bertambah hikmat, artinya mental maturity. IQ-nya dewasa. Yang ketiga, makin dikasih oleh Allah. Artinya spiritual maturity. SQ, spiritual quotient-nya sangat dewasa. Dan yang ketiga, pertumbuhan daripada Tuhan Yesus yang kita perlu belajar, makin dikasihi oleh manusia. Artinya social maturity, atau yang disebut dengan EQ, emotion quotient. Emosinya dewasa.
Nah, kita akan belajar 4 hal ini dari pertumbuhan Tuhan Yesus, yang dimana dia mengambil jalan yang tidak populer. Untuk menjadi dewasa, dia perlu belajar untuk jadi kecil terlebih dahulu. Dan kemudian dia bertumbuh makin hari, makin bijaksana, dikasih oleh Allah dan sesama. Kita lihat yang pertama, ciri-ciri pertumbuhan yang sehat, makin besar. Artinya makin bertambah besar, fisiknya makin maturity. Apa itu physical maturity? Physical maturity artinya kedewasaan atau kemampuan mengelola tubuh. Kemampuan untuk mengelola kesehatan. Bugar, berdaya tahan, lincah, terampil. Atau saya sebut sehat fisiknya. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius pasal 4 ayat 23. Yesus berjalan berkeliling di seluruh Galilea untuk mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil serta menyelamatkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Yang menarik, Yesus keliling ke seluruh Galilea. Waktu itu Yesus tidak pakai transportasi mobil. Waktu itu Yesus tidak pakai transportasi Grab atau ojek. Waktu itu Yesus berjalan keliling seluruh Galilea dengan jalan kaki. Galilea itu ada daerah yang luas, lebih luas dari kota Yerusalem, karena ini adalah provinsi. Di dalam Galilea ada Kana. Di dalam Galilea ada Nazaret. Di dalam Galilea ada Magdala, tempat Maria Magdalena dibebaskan dari 7 roh jahat. Di dalam Galilea ada Bethsaida, Tiberias. Dan bahkan di Danau Galilea pun Yesus seringkali melakukan mujizatnya. Jadi yang menarik di sini, Yesus dia mengelola kesehatannya. Dia begitu cerdas, dia begitu dewasa mengelola kesehatannya begitu rupa. Kapan dia tidur? Kapan dia istirahat? Kapan dia melayani? Kapan dia rekreasi? Kapan dia mengajar? Kapan dia menghindari orang banyak? Karena dia tahu bahwa walaupun dia Tuhan, dia masih tinggal dalam tubuh manusia yang memerlukan istirahat. Kalau Yesus gak kelola tubuhnya dengan baik, maka dia akan berhenti pelayanan. Dia tidak mungkin bisa keliling seluruh daerah Galilea, desa demi desa, kota demi kota, mengajar dan kemudian melenyapkan segala sakit penyakit. Wow, orang tuh kalau sehat maksimal. Yesus cerdas mengolah kesehatan fisiknya. Kesehatan adalah hal yang paling penting. Baik itu jasmani maupun rohani. Banyak orang tidak menyadari bahwa kesehatan itu berkat dari Tuhan. Sampai begitu kehilangan kesehatan, mereka baru menyadarinya. Saya gak pernah menyadari COVID sampai saya kena COVID. Dari mulai COVID masuk di Indonesia bulan Maret 2020, saya menganggap remeh. Istri saya berkali-kali memberitahu, jangan keluar. COVID lagi tinggi. Jangan ambil pelayanan. Oke, saya tahan. Tapi 6 bulan saya udah gak tahan lagi di rumah. Karena biasa saya pelayanan. Undangan, gereja-gereja udah mulai persekutuan-persekutuan udah mulai mengundang kembali saya. Pak Jojo, ayo datang khotbah di gereja saya. Istri saya bilang jangan. Lalu kemudian Desember banyak acara Natal gereja. Ada satu gereja berkata, Pak, saya minta Bapak untuk khotbah. Karena ini jadwal Bapak tahun lalu saya udah undang, please datang. Saya udah bikin untuk protokol, semua pakai masker. Dan Bapak pun khotbah pakai masker, semua
protokol akan dijalankan. Please datang untuk melayani acara Natal di gereja kami. Lalu kemudian saya karena sungkan, saya jawab yes. Dan saya keluar dari rumah. Untuk pertama kali. Dari mulai Maret sampai Desember gak pernah keluar rumah. Dan waktu saya pelayanan, saya pakai masker. Tapi kemudian, begitu saya ambil mikrofon, saya mulai berkhotbah. Masih belum terjadi apa-apa. Saya pulang gereja, masih nggak terjadi apa-apa. Kemudian saya sampai di rumah, masih nggak terjadi apa-apa. Tapi baru 2 hari kemudian, saya mulai merasa meriang. Saya merasa ngilu tulang-tulang seperti kena malaria. Saya pikir saya kena malaria. Tapi di Jakarta nggak ada malaria. Ada malaria di Indonesia Timur. Akhirnya saya kolap, terkapar di ranjang, sakit tenggorokan, dan saya nggak bisa cium bau lagi. Waktu dites, saya kena COVID. Barulah saya mulai menyadari kesehatan betapa penting. Tapi waktu saya kena COVID, saya berjuang untuk pulih dan sehat. Dengan saya istirahat 8 jam, dengan saya makan sebanyak mungkin, dengan saya exercise, dan kemudian saya pergi ke atas, dan saya mulai jogging di atas, dan istri saya bilang, "Kamu kena COVID, lari-lari ke atas, turun, masuk kamar isolasi mandiri, nanti kita orang kena." Dan betul, istri saya kena COVID gara-gara saya. Orang gak pernah merasakan sebuah anugerah hidup sehat sampai dia kehilangan kesehatan. Dan kesehatan itu bukan kondisi yang permanen. Artinya, kalau kita sehat hari ini, bukan selalu kita akan sehat selama-lamanya. Jadi, jika kita sehat hari ini, kita harus mempertahankan kesehatan kita. Kalau kita gak pernah mempertahankan dan berjuang untuk sehat, kita akan sakit. Dan kalau kita sakit, kita harus berjuang untuk sehat. Dan kalau udah sehat, kita harus berjuang tetap sehat. Karena tubuh yang sehat merupakan imun yang kuat. Buat seseorang tidak mudah terserang penyakit. Sejak itu, saya mulai bikin istirahat saya harus cukup. Dan kalau saya istirahat gak cukup, saya harus makan berlimpah-limpah. Karena saya ingat tentara Indonesia dikirim ke Papua. Kalau kurang makan kena malaria. Tapi kalau berlimpah makanan, dia gak kena malaria. Makanya tentara-tentara Indonesia dikirim ke Papua bukan makin kurus, makin gemuk. Nah, saya kemarin tahun lalu memimpin grup ke Tanah Perjanjian dan Turki. Perjalanan ziarah 5 trip. Dari awal sampai akhir. Saya nggak boleh sakit karena saya pemimpin dari grup ini. Yang saya lakukan, saya harus cerdas mengelola kesehatan saya. Walaupun satu grup mulai ada yang batuk-batuk. Saya kalau udah ada batuk-batuk atau kena tenggorokan sakit salah satu peserta, langsung saya kasih obat saya. Pasti sembuh. Karena obat ini dari Australia, ini obat kalau kena COVID, sakit leher sembuh, namanya obat dewa. Jadi saya cepat kasih. Kalau saya nggak kasih, maka dia batuk mulai menyebar satu pes. Tapi yang menarik Bapak Ibu, selama saya berangkat sudah 2 tahun lalu dan tahun ini berkali-kali trip, Tuhan karuniakan kami kesehatan. Why? Karena saya menjaga imun tubuh. Saya harus pastikan saya tidur tepat waktu. Seandainya saya kurang tidur, saya makan berlimpah. Makanya kenapa pendeta saudara di depan susah kurus. Karena sering kurang tidur. Makanya makan harus berlimpah. Dan kalau kita travel, makan pagi dan makan malam di hotel buffet. Saya bisa sikat semua A sampai Z, semua yang ada di meja makan. Yang tersedia. Makanya no wonder kalau semua ada beberapa orang di pesbas kami kena sakit, saya sehat. Why? Karena saya jaga imun
tubuh. Kesehatan berhubungan langsung dengan kekuatan, baik secara perorangan maupun secara institusi. Kita dapat berprestasi secara maksimal kalau kita sehat. Seorang atlet terpaksa harus membatalkan pertandingannya jika diketahui bahwa dia tidak sehat pada hari di mana dia harus bertanding. Saya ingat sejak saya kemarin kena COVID itu, saya jadi harus membatalkan pelayanan-pelayanan kami yang ada di intern maupun yang ada di eksternal. Jadi saya tidak bisa memimpin Yayasan Damai Harapan dan Gereja Impact Community Indonesia pada waktu itu. Gara-gara saya sakit. Saya harus membatalkan beberapa jadwal saya. Nah, itu sebabnya penting untuk kita menjalankan gaya hidup sehat. Saya mau bagikan ada 3 tips bagaimana kita menjalankan hidup sehat. Yang pertama, menjalankan gaya hidup sehat harus istirahat cukup. Istirahat yang cukup 6-8 jam. Tidur kurang dari 6 jam mengurangi usia. Jantung koroner, paru-paru basah, ginjal jebol, liver rusak. Suatu kali ada seorang kaya dari India. Dia badannya terjaga, seringkali exercise, dan dia jaga untuk badannya tetap fit, tapi dia selalu kurang tidur. Akhirnya usia 43 tahun dia dipanggil Tuhan, meninggal dunia. Istrinya gak bisa terima. Kenapa suami saya 43 tahun masih muda, badan langsing dan sering olahraga, meninggal muda? Ketika dokter teliti, liver dia udah rusak. Karena kurang tidur. Tidur setiap hari cuma 5 jam. Namun sebaliknya, istirahat lebih dari 8 jam mengurangi usia dan membuat kita koflok. Koflok lawan daripada pintar. Minta maaf. Bahasa Indonesia saya sedikit kebarat-baratan. Karena tadi malam kebanyakan makan keju, lupa makan singkong lagi. Makanya mahasiswa yang suka tidur berkelebihan bukan makin pintar, makin sebaliknya. Jadi penting di sini tidur 6-8 jam. Kurang dari 6 jam mengurangi usia. Lebih dari 8 jam membuat kita koflok dan mengurangi usia. Tidur yang the best adalah 7 jam. Istri saya kalau tidur kurang dari 6 jam pasti sakit kepala. Termasuk saya. Kalau saya tidur kurang dari 6 jam saya lemas. Maka saya harus atur dan bijak seperti Yesus. Karena Alkitab menemukan beberapa kali Yesus tertidur di tengah-tengah badai yang bergelora. Di tengah-tengah di mana murid-murid sedang sibuk untuk menyelamatkan perahunya. Tapi Yesus asik tertidur karena dia memanfaatkan setiap every single second untuk istirahat. Yang kedua, menjalankan hidup sehat yaitu makan cukup dan cerdas. Kurang makan membuat kita gampang sakit. Makanya pernah disurvei salah satu desa di Jepang, orang-orangnya ternyata satu kampung itu usianya 90 tahun ke atas. Ketika diteliti, ternyata masyarakat di sana punya kebiasaan berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar. Berhenti sebelum kenyang, makan sebelum lapar. Kalau saya susah sekali berhenti sebelum kenyang. Saya gas terus. Bahkan saya bisa ambil sisa-sisa dari anak saya yang gak dimakan. Nasinya kah, dagingnya kah, sayurnya kah. Saya nanggung. Buat saya lebih baik puasa total daripada berhenti sebelum kenyang. Karena kalau udah nyicip kena lidah, maunya sampai puas. Hal inilah membuat saya kenapa susah sekali menjadi langsing. Tapi saya perlu belajar untuk mendisiplinkan diri saya. Seperti orang Jepang, kalau mau umur panjang. Rata-rata orang yang hidup di Indonesia umurnya 60 tahun. Kenapa? Karena makannya sembarangan. Apa yang Anda konsumsi itu akan dicerna sama seluruh tubuh.
Makanya penting apa? Cerdaslah apa yang saudara konsumsi. Saudara konsumsi rokok akan memperpendek usia. Karena satu batang rokok mengurangkan 1 hari usiamu. Satu kali saya memakamkan seorang pendeta masih muda. Di usia 52 tahun. Saya kaget. Kenapa dia masih muda meninggal? Lalu kemudian kakaknya cerita sama kami. Iya Pak Jojo. Dulu masa mudanya dia pemabuk, perokok berat, dan juga drug. Waktu dia terima Yesus, dia udah melepaskan semuanya itu. Wow. Tapi konsekuensi masih harus dia jalankan. Karena sudah rusak di dalam anggota tubuhnya. Itu sebabnya dia gak bisa hidup lebih lama. Wow. Jadi penting apa yang sudah masukin ke dalam tubuh sangat mempengaruhi kesehatanmu. Yang ketiga, menjalankan hidup sehat yaitu olahraga rutin. Olahraga yang baik yaitu jalan kaki. 1 hari 10.000 langkah. Nah, orang Indonesia dirata-ratakan cuman mampu setiap hari jalan sampai dengan 6.000 langkah. Padahal jalan kaki yaitu melancarkan peredaran darah supaya nggak terjadi yang namanya penyumbatan, stroke. Jalan kaki membuat Anda jadi lebih awet muda. Jalan kaki membuat Anda punya stamina yang baik. Dan jalan kaki adalah olahraga yang paling murah dan paling ringan. Kalau yang ringan, murah, dan mudah Anda tidak bisa jalankan, bagaimana Anda bisa menjalankan olahraga yang lebih sulit dari itu? Makanya penting di sini untuk kita mulai disiplin olahraga. Nggak bisa jalan kaki bosan, berenang bosan, bulu tangkis yang ada temennya, ada sparring partnernya, tenis meja, basket, bola, dan sebagainya. Saya rindu untuk jemaat Impact Community Indonesia. Ada jemaat yang bukan cuman pintar mengkonsumsi makanan, tapi jemaat yang punya olahraga rutin. Sehingga Anda makin bertumbuh, makin hari makin sehat. Kemarin kami undang salah satu pendeta untuk bicara di level up tentang keluarga. Dia usianya 62 tahun. Tapi karena dia exercise rajin, kami siapkan makanan, dia gak mau daging, dia maunya sayur. Dan dia olah pernafasan dengan baik. Waktu dites, usia 62 tahun, tapi punya kekuatan seperti usia 31 tahun. Yang aneh dan ajaib, orang ini sebelum pandemik rambutnya putih. Tapi setelah pandemik, karena dia sering exercise, latihan pernafasan dengan baik, rambut putihnya hilang, hitam kembali, bukan disemir. Berarti tercipta regeneration cell. Sel yang mati dan rusak tercipta dengan sel yang baru. Ubanan bisa jadi hitam. Wow. Why? Olahraga. Buat saudara yang mulai ubanan, ayo kita mulai exercise hari ini. Yang kedua, ciri-ciri pertumbuhan yang sehat. Yesus bertambah hikmat, artinya mental maturity. Punya IQ. IQ di sini saudara, bukan bicara soal kepintaran. Tapi IQ di sini punya kemampuan bertahan atas kesukaran. Mental maturity artinya adalah kecerdasan atau kemampuan menalar, belajar hal yang baru, menghitung, dan memecahkan problem secara rasional dalam kejernihan berpikir. Yesus bukan cuma punya IQ tinggi, dia punya daya tahan atau mental juara terhadap tekanan yang kuat. Jadi di sini bertumbuh bukan cuma kepintaran secara IQ, tapi juga harus punya kekuatan bertahan atas ujian yang berat. Sorry to say, hari-hari ini di Jepang
yang notabene negara maju. Dan orang-orang yang di sana pintar-pintar. Tapi banyak di antara anak-anak muda setiap hari memutuskan untuk bunuh diri. IQ boleh tinggi, tapi lemah atas mentalnya. Saya mau saudara bukan cuma meningkatkan kemampuan berpikir, tapi punya kemampuan untuk bertahan atas kesukaran. Mari kita lihat Tuhan Yesus. Ibrani 4 ayat 15 dalam bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan imam agung kita bukanlah imam yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya ia sudah dicobai dalam segala hal sama seperti kita sendiri. Hanya ia tidak berbuat dosa. Jadi dia udah dicobai segala hal. Apa sih yang belum dicobai kepada Yesus? Semua sudah dicobai oleh iblis. Bahkan dia turut merasakan kelemahan kita. Makanya dia ada di sepatu kita. Dia pernah ada di posisi kita. Dia pernah ada di situasi kita. Takut. Tertolak. Dihianati. Karena Yesus pernah merasakan apa yang saudara rasakan. Dan dia bisa berhasil. Berarti kalau kita punya Tuhan Yesus dalam diri kita, maka dia akan menolong kita juga untuk berhasil mengatasi ujian. Itu sebabnya dalam Matius pasal 4 ayat 17. Yesus berkata, sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah. Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kata bertobatlah di sini saya highlight, saya bold, saya besarin. Kata bertobat di sini artinya metanoia. Perubahan cara berpikir dari penakut jadi pemberani. Dari dunia menjadi kerajaan Allah. Perubahan cara berpikir pesimis menjadi optimis. Cara berpikir pecundang menjadi cara berpikir juara. Jadi Yesus rupanya sedang menanamkan di pikiran murid-murid, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus bertobat. Bertobat di sini bukan berarti kamu meninggalkan dosa-dosa saja, bukan berarti kamu meninggalkan dunia lama kamu saja. Tapi kata bertobat di sini, kamu harus punya mental juara. Makanya Yesus memberikan garis bawah kepada murid-muridnya. Barang siapa mengikut aku, kamu harus bersedia menyangkal dirimu dan memikul salib. Murid-murid mikir ikut Tuhan artinya siap kursi listrik. Siap dirajam batu, siap dipenggal, siap dianiaya, siap disakiti, siap hidup kekurangan. Karena Yesus memberikan sebuah warning, sebuah peringatan, sebuah ajaran yang keras di depan. Ikut aku, kamu bukan cuma sekedar meninggalkan kehidupan lama, tapi ikut aku, kamu harus punya mental juara. Yang menarik, dari 12 murid Yesus, yang gagal cuma satu. Bernama siapa? Yudas. 11 murid Yesus berhasil. Why? Karena Yesus memilih murid bukan berdasarkan otot tebal, bukan berdasarkan perawakan elok, bukan berdasarkan kekayaan atau berdarah ningrat, tapi Yesus memilih murid-murid berdasarkan mental juara. Mental maturity. Berbeda dengan Musa memilih 12 muridnya. Ketika Musa memilih 12 murid, the best of the best dari setiap suku Israel, dari setiap suku Ruben dipilih satu, dari setiap suku Naftali dipilih satu, dari suku Yehuda dipilih satu, dari suku Benyamin dipilih satu. Dipilihnya 12 pemimpin atau pengintai. Tapi karena Musa tidak memilih berdasarkan mental juara. Waktu mereka dikirim, diutus mengintai ke tanah Kanaan dari padang gurun. 12 pengintai ini, perhatikan, melihat tanah yang sama. Melihat buah yang sama. Melihat
opportunity yang sama dan melihat masalah yang sama. Begitu mereka kembali ke base camp bangsa Israel di padang gurun, maka 12 pemimpin ini, pengintai ini, suaranya terpecah dua. Suara mayoritas 10 dari 10 pengintai yang dikirim oleh Musa berkata begini, benar Musa, tanah yang dijanjikan Tuhan itu kami udah survei, berlimpah susu dan madu, berlimpah buah-buahan dan sayur-sayuran. Baik adanya. Namun orang-orang di sana ahli berperang. Kuat-kuat, besar-besar, tinggi-tinggi dan banyak keturunan raksasa. Kita ini di hadapan mereka bagaikan belalang. Kalau Anda melihat dirimu belalang atau kecil, apa saja yang Anda lihat akan jadi besar. Karena mereka melihat dirinya kecil, dia lihat semuanya besar. Maka ketika mendengar berita dari 10 pemimpin yang Musa kirim, bangsa Israel menangis, meraung dan berkata, kenapa kamu keluarkan kami dari perbudakan, membuat kami mati di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, lebih baik kami kembali jadi budak. Nggak mesti harus dibunuh sama mereka, dicincang, dipotong leher kami. Mereka menangis, mereka pesimis, mereka khawatir, mental mereka nggak siap. Kemudian 2 pengintai bernama Yosua dan Kaleb berkata, guys, tenang. Benar, tanah yang dijanjikan Tuhan itu berlimpah susu dan madu, buah-buahan sayur-sayuran, orang-orang yang kuat banyak, raksasa. Tapi Tuhan telah berjanji sama kita bahwa kita akan telan mereka, kita akan kalahkan mereka. 2 juta bangsa Israel berkata, maju sendiri kau. Dan saudara tahu, dari 2 juta orang Israel yang keluar dari tanah perbudakan di Mesir, hanya cuma 2 orang yang bisa masuk tanah perjanjian, yaitu mereka yang punya mental juara, Kaleb dan Yosua. Yang lainnya semua mati di padang gurun, tidak diizinkan masuk tanah perjanjian. Padahal 2 juta bangsa Israel percaya Tuhan itu besar. Pada 2 juta bangsa Israel percaya bahwa Immanuel tidak pernah ingkar janji. Padahal mereka percaya bahwa Jehovah Nisi, God will fight for us. Tuhan akan berperang untuk kita. Tapi karena mental mereka pecundang, mereka gak punya mental yang dewasa atau maturity, akhirnya mereka semua binasa. Saya beritahu, untuk menikmati janji Tuhan di tahun ini dan tahun depan, untuk meraih target-target kita, untuk meraih mimpi-mimpi kita, bukan cuma percaya Tuhan itu besar, bukan cuma percaya Immanuel tidak pernah ingkar janji, bukan cuma percaya Jehovah Nisi, Jehovah Sekenu, Allah berperang buat kita. Bukan itu. Tapi kita juga harus punya mental juara untuk bisa menikmati tanah perjanjian, untuk bisa mengenapi target-target kamu. Saya rindu untuk setiap kita di orang-orang yang bukan memble, lemah, cengeng. Tapi kita jadi orang-orang yang anti gores hatinya, punya mental juara. Kenapa? Karena ini dia, iman atau mental juara adalah modal kita menuju ke tempat yang belum pasti. Iman atau mental juara modal kita menuju ke tempat yang belum kelihatan. Jadi kalau Anda mau meraih tempat-tempat yang belum kelihatan, kalau Anda mau pergi ke tempat-tempat yang belum pasti, Anda harus punya namanya mental juara. Saya beri contoh. Istri saya rindu sekali pergi ke Paris, ke Eropa, tapi suaminya gak mampu membawa dia ke sana. Suatu kali kami diundang untuk pergi pelayanan ke Nederland, Belanda. Kami cuma punya uang 200 euro. Istri saya ngomong begini, Jo, udah sampai Belanda masih gak sampai Perancis sih. Masalahnya kita cuma punya uang 200 euro. Punya iman dong Jo.
kita pasti pergi ke sana. Tuhan udah kirim kita jauh-jauh 14 jam dari Jakarta sampai Nederland. Masa cuma sampai di negara ini aja? Saya pengen sekali cium kamu di Paris. Oh, boleh. Kalau gitu saya punya iman. Saya punya iman. Let's do it. Let's go. Kemudian saya mulai berdoa sama dia. Tuhan, berikan kami kesempatan untuk pergi ke Paris. Kalau Tuhan bisa membuat 5 roti dan 2 ekor ikan menyangkal 5.000 orang, 200 euroku aku bawa kepadamu, biar kau pecah-pecahkan, sehingga kami bisa berangkat ke Paris, Tuhan. Dan saya mau cium istri saya di Paris. Kemudian kami melayani hari itu weekend di salah satu gereja. Selesai berkhotbah diterjemahkan pakai bahasa Belanda. Kemudian kita makan, karena gereja di sana habis ibadah pasti ada makan. Setelah lagi makan, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu datang sama istri saya, berkata, ye, ada planning kemana aja? Biasa orang Belanda kan mereka, ye. Kalau kita bilang, ibu mau pergi kemana? Ini bahasa, ye mau pergi kemana? Selama belum ada rencana. Kamu rindu pergi kemana? Ditantang rindu pergi kemana? Langsung nyeletuk lagi. Paris. Let's go, kita atur pergi ke Paris. Tapi istri saya tapi saya cuma punya uang 200 euro. No problem. Eke akan cover. Eke. Wah. Istri saya langsung, bener nih. Bener. Oke, kapan kamu kosong jadwal kamu? Senin, biasa pendeta sibuk di Sabtu Minggu kan? Senin kosong. Let's go. Pergi ke Paris. Pakai apa? Pakai mobil Eke. Wow. Oke. Kemudian kita pikir apakah benar? Kok tiba-tiba enggak minta? Ada orang nawarin. Dan kemudian besokannya dia atur. Dia booking hotel. Dia atur jalan-jalannya. 5 hari kami pergi ke sana. Sampai di Menara Eiffel. Saya cium istri. Alhamdulillah. Makanya itu udah pergi gak pernah terlupakan. Gak punya dana. Tapi ada berkat. Iman. Ada modal kita menuju ke tempat yang belum kelihatan. Beri tepuk tangan yang beri warna gitu. Yang ketiga. Ciri-ciri pertemuan yang sehat. Makin dikasih Allah. Punya spiritual maturity. Apa itu spiritual maturity? Kedewasaan dalam roh. Rohani, kecerdasan atau kemampuan menjaga hubungan dengan Tuhan. Menjaga hubungan dengan Tuhan. Untuk selalu dekat dengan Tuhan. Untuk tidak melukai Tuhan. Kenapa sih roh kita perlu untuk didewasakan? Karena roh memerintah jiwa. Jiwa memerintah tubuh. Makanya kalau rohmu mati, maka jiwamu sakit. Negatif. Pikiran negatif, perasaan negatif, perkataan negatif. Maka perbuatan yang diekspresikan akan negatif pula. Tapi kalau jiwamu sehat, rohmu sehat akan memerintah jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat akan memerintah tubuh yang sehat. Coba saya kasih pertanyaan sama saudara. Bagaimana caranya anjing kecil mengalahkan anjing besar? Mungkin Anda berkata gak mungkin. Pasti anjing besar yang mengalahkan anjing kecil. Gampang, simpel, dan sederhana. Caranya membuat anjing kecil mengalahkan anjing besar. Jangan kasih makan anjing besar. Tapi kasih makan terus anjing kecil. Maka anjing kecil akan mengalahkan anjing yang besar. Bayangkan, Anda biasa makan 1 hari 3 kali. Tapi Anda rubah pola makan Anda 3 hari 1 kali. Kalau Anda makan 1 hari 3 kali, Anda didorong, Anda dipukul, Anda akan tetap berdiri. Kalau jatuh akan bangun lagi. Tapi kalau Anda rubah pola makan Anda 3 hari 1 kali. Sekali Anda dipukul, jatuh dan tidak bangun-bangun.
Sama halnya perlu di sini selain tubuh dikasih makan, roh perlu dikasih makan firman dan hadirat Tuhan. Itu sebabnya penting di sini untuk kita punya waktu atau mendisiplin diri kita hening. Karena Yesus sendiri sebagai Tuhan, dia selalu punya waktu hening, saat teduh. Dia punya waktu untuk menantikan Tuhan. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi untuk berdoa. Kenapa hening itu penting? Karena waktu Anda hening, maka suara terkecil akan kita bisa dengar. Jarum jatuh, minta maaf, denyut jantungmu, kamu bisa dengar. Dek, dek, dek. Berarti keuntungan kalau Anda hening akan mendengar suara Tuhan yang lembut, yang kecil sekalipun. Kenapa? Kalau jantung kamu bisa dengar lokasi atau letak daripada Roh Kudus, Roh Allah ada di hatimu, di jantungmu, engkau juga bisa dengar suara Tuhan. Saya kasih kepada saudara pengertian ini. Kesibukan akan menghabiskan energi. Slide bisa ditampilkan. Kehabisan energi akan melahirkan habis inspirasi. Kehabisan inspirasi akan melahirkan habis karir dan profesi. Orang yang habis karir dan profesi akan habis kehidupannya. Slide-nya boleh ditambahkan. Yang pertama, dia adalah kunci membuka inspirasi yang baru. Kesibukan membuat kita kehilangan energi, kelelahan, keletihan. Kelelahan akan membuat kita habis inspirasi karena kita nggak bisa lagi merenung dengan baik. Tadi malam sekitar jam 1.30, jam 2 saya udah nggak bisa lagi merenung. Saya udah nggak bisa lagi mencatat bahan khotbah saya ibadah hari ini, ibadah yang kedua, ibadah yang ketiga ini. Saya akhirnya harus istirahat supaya bikin fresh lagi. Karena ketika saya mulai ngetik tadi malam jam 2 saya mulai tertidur berkali-kali. Itu sebabnya saya perlu rest. Supaya ada inspirasi baru. Begitu tadi pagi bangun jam 6. Saya mandi. Kemudian saya mulai ngetik lagi. Keluar semua inspirasi. Penting di sini untuk Anda jangan keletihan. Karena keletihan membuat Anda jadi tumpu. Makanya orang yang banyak omong gak pernah bisa merenung. Orang yang banyak bekerja gak bisa merenung. Makanya Tuhan Yesus ngomong, 6 hari lamanya kau bekerja, hari ke-7 berhenti. Tujuan Anda berhenti untuk Anda bisa disegarkan, untuk Anda bisa diinspirasikan kembali. Makanya orang yang sibuk, mereka adalah orang-orang yang tidak tajam. Tapi orang yang punya waktu berdua sama Tuhan adalah orang-orang yang tajam. Yang kedua, keuntungan kalau kita itu diam atau hening ada kunci menginsyafkan manusia akan dosa. Sudah tahu bagaimana menyadarkan seseorang itu untuk bertobat? Penjara. Waktu kita ada dalam penjara, kita jadi hening. Karena penjara menyadarkan kita perlu Tuhan. Penjara menyadarkan siapa kita sebenarnya. Penjara akan melihat kita nasib akan masa depan kita. Kalau kita gak berubah, maka kita akan kehilangan keluarga. Penjara adalah hal yang bagus untuk menginsyafkan saudara akan perbuatan yang salah. Tapi saya rindu untuk saudara yang akan pergi ke penjara. Tapi nantikan hadirat Tuhan dalam ketenangan. Dia akan bicara kepada saudara. Yang ketiga, manfaat daripada hening. Kunci untuk meninggikan Tuhan dengan efektif. Anda gak akan bisa memuji Tuhan dengan baik kalau Anda gak pernah bisa punya waktu tenang. Anda sibuk. Anda gak akan pernah berdoa bisa efektif kalau Anda gak pernah tenang. Perhatikan Mazmur 46 ayat 11. Firman Tuhan berkata, diamlah. Tuhan katakan, tenanglah. Ketahuilah bahwa aku Allah. Aku El Shaddai, aku maha besar. Berarti kalau kita gak pernah diam, kalau kita gak pernah tenang, kita gak pernah menyadari bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu berkuasa, Tuhan sanggup menolong. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Waktu Paulus sibuk pelayanan kemana-mana bersama dengan Silas, suatu kali dia menginjil, ada satu ahli mujung
ahli santet yang bertobat. Kemudian pemilik daripada ahli sihir ini tidak bisa terima. Kemudian mulai memenjarakan Paulus dengan Silas. Di dalam ketenangan inilah, ketika tangan dipasung, kaki dipasung, Paulus tidak bisa berkutik di penjara. Dia mulai memuji Tuhan dari hati terdalam. Dan waktu dia memuji Tuhan dari hati terdalam, maka sendi-sendi penjara itu pecah. Gempa bumi besar terjadi sehingga dia bisa bebas dari penjara. Mujizat terjadi bukan karena kita berperang. Mujizat seringkali terjadi ketika kita diam dan Tuhan yang berperang. Bagaimana cara bangsa Israel meruntuhkan tembok Yeriko? Dengan jalan setiap hari 1 kali selama 6 hari, dan hari ke-7 7 kali. Berarti 13 kali dia harus jalan kaki dengan satu syarat: diam, tutup mulut, quiet. Sementara dia diam, kelilingin tembok Yeriko. Orang-orang dari atas tembok Yeriko kencingin mereka, lempar mereka dengan batu, panahin mereka, hina mereka. Bangsa yang sebenarnya, kenapa kita gak boleh ngomong? Izinkan kita berteriak, kita nyembah Tuhan ke. Diam. Aku yang mau berperang bagi kamu. Selama 13 kali, udah memar-memar berdarah-darah. Hari ke-13 kali setelah keliling, Tuhan ngomong gini, lu boleh teriak sekencang mungkin, lu boleh memuji Tuhan sekencang mungkin, gua yang berperang buat lu. Mereka gak tahan lagi karena 13 kali dikencingin, dibuangin kotoran manusia. Mereka teriak, haleluya! Itu tembok setinggi 14 meter dengan tebal sekitar 6 meter runtuh. Seperti runtuhnya itu kalau Anda pergi ke tanah perjanjian Yeriko, itu seperti diremukan sama tangan Tuhan. Itu bukan hasil usaha manusia, itu tangan Tuhan. Ada banyak persoalan yang kita gak bisa selesaikan. Kita perlu izinkan untuk Tuhan berperang buat kita. Ada banyak penyakit yang kita gak bisa selesaikan, medis gak bisa selesai. Kita butuh tangan Tuhan yang menyelesaikan. Itu sebabnya perlu di sini untuk kita hening dan mendengarkan Tuhan dan memuji menyembah Tuhan. Maka Dia akan berperang buat kita. Jadi kita belajar hari ini 3 hal. Kecerdasan daripada Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus bertambah besar, physically maturity, mentality maturity, spiritual maturity. Saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama. Terus kita kerjakan dalam kehidupan kita, kita merenungkan dan melakukannya, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Hai Positive People, tanpa terasa kita akan merayakan HUT Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Dan Positive by YTP mengeluarkan baju baru dengan desain kebangsaan yang menginspirasi dan cocok kita pakai di bulan kemerdekaan ini. Ada baju dugut dengan warna merah, dan juga ada seperti yang saya kenakan, kaos dengan desain freedom. Jangan lupa untuk terus membelinya, karena you buy means you donate. Untuk informasi selanjutnya Anda dapat menghubungi di 0813 1100 5568. Dan pembelian Shopee dan Tokopedia dengan kata kunci Tangan Pengharapan. Dan untuk teman-teman yang ada di Jakarta, Bapak Ibu Saudara yang ada di Kelapa Gading khususnya sekitarnya, bisa datang langsung ke store merchandise Tangan Pengharapan yang lokasinya terletak di Mall of Indonesia lantai P3. Dan untuk pencarian bisa search di Google Gereja Impact Community Indonesia. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara terus bergabung bersama dengan kami dalam ibadah online Saturday Service, yaitu besok tanggal 22 Juli pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, dan juga ibadah live streaming hari Minggu tanggal 23 Juli jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Mari terus bersama-sama dengan kami, ikuti juga ibadah online Friday Service setiap Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat seperti hari ini, dan juga ibadah Saturday Service setiap Sabtu pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, dan juga ibadah hari Minggu setiap jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube channelnya Impact Community Indonesia dan juga Henny Kristianus. Dan kami mengajak juga untuk teman-teman semua yang berjiwa muda bergabung dalam ibadah Impact Youth yang ada setiap Sabtu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat secara online,
di YouTube Impact Community Indonesia. Dan juga kalau yang sekitarnya Kelapa Gading di Jakarta dan ada di sana, bisa bergabung bersama dengan kami beribadah on-site di Mall of Indonesia lantai P3 Kelapa Gading. Dan akan ada baptisan air hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi bapak, ibu, saudara yang rindu dibaptis atau punya saudara atau anak yang rindu dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, dan Anda dapat menghubungi kami di 0811 9777 745. Dan selanjutnya mengingatkan bahwa akan ada trip Holy Land bersama dengan tim 60 Minute Worship bersama Pastor Yohanes, Pastor Henny Kristianus, ada Yesua Abraham, Michael Panjaitan, Marlon Bolung, dan tim Ichi Worship tanggal 1 sampai 13 Oktober 2023. Tempat sangat terbatas. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berminat dapat kontak di nomor 0817 194 750. Yang terakhir, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau support pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan dan juga Impact Community Indonesia, Anda dapat memberi dengan scan QR Code yang ada, via transfer juga bisa. Dan berharap dari apa yang Bapak Ibu Saudara beri itu mensupport pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan bersama-sama, baik di Impact Community Indonesia dan di Yayasan Tangan Pengharapan. Dan sebelumnya, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini, Friday Service yang ada. Mengucap syukur buat setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Mengucap syukur buat setiap firman yang kami dengar. Biar itu termaterai dalam kehidupan kami, mengerjakannya, mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa kekuatan Tuhan ada dalam kehidupan kami yang memampukan kami mengerjakannya dalam keseharian kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat setiap umat-Mu yang ada, yang bersama-sama dengan kami menyaksikan ibadah Friday Service ini. Apa yang mereka alami kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang merindukan pemulihan demi pemulihan, baik dalam keluarga, kesehatan, ekonomi yang ada, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bahwa Tuhan kami percaya Tuhan yang sanggup memulihkan setiap keadaan setiap kami. Bahkan mereka yang merindukan pekerjaan, mereka yang merindukan pasangan, mereka yang merindukan keturunan, Tuhan yang bukakan jalan dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan memberikannya sesuai waktu dan kehendak-Mu terjadi bagi setiap umat-Mu yang ada Tuhan. Bahkan dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, ada kekuatan demi kekuatan Tuhan menyertai setiap umat-Mu yang ada melakukannya dan tetap berjalan dalam kebenarannya Tuhan, dengan iman yang percaya sungguh akan kuasa dan waktunya Tuhan yang terbaik dalam kehidupan setiap umat-Mu yang ada. Kami serahkan setiap umat-Mu yang ada dimanapun mereka berada, gak ada yang kekurangan di dalam nama Yesus Kristus. Semua ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami berdoa buat Indonesia dimanapun Tuhan tempatkan kami ada Tuhan. Dari ujung Sabang sampai Merauke Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan bangsa ini ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dari pemimpin tertinggi sampai terendah, biarlah hikmat Tuhan menyertai mereka. Bahkan setiap kami anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini, dimanapun kami berada, di posisi manapun Tuhan tempatkan kami, biar hidup kami bisa jadi berkat bagi negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bahkan buat setiap pelayanan yang ada Tuhan yang kami kerjakan dalam Impact Community Indonesia maupun Yayasan Tangan Pengharapan, ada penyertaan Tuhan di sana, ada penyediaan Tuhan di sana, untuk kami terus jadi berkat, mempermuliakan nama Tuhan dalam setiap apa yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami mau terima berkat daripada Tuhan. Kami mau angkat tangan kami. Diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pendidikan-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah apa yang Kau kerjakan, bahkan apa yang Kau doakan. Ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna, ada dalam kasih setianya Tuhan yang terus melingkupi. Bahkan ada kekuatan demi kekuatan Tuhan untuk memampukanmu menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan kami terima kasih Allah Bapa yang Maha Tinggi, kasih karunia Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidupmu dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali menjemput setiap kita. Hidupmu penuh dengan berkat Tuhan untuk jadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kami mengucapkan terima kasih untuk bersama-sama dengan kami dalam ibadah online Friday Service Impact Community Indonesia. Sehat dalam penyertaan Tuhan. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu
pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth diadakan setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Life Changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, dan Jordan. Daftarkan diri Anda dalam trip Holy Land Special 60 Minute Worship bersama Yesua Abraham, Michael Panjaitan, Marlon Bolung, Ichi Worship Team, dan Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. 1 hingga 13 Oktober 2023. Tempat terbatas. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera pada layar. Panggilan sebagai orang Kristen berasal dari daerah Turki. Dari jemaat di Turki pula yang menjadi titik tolak penyebaran Injil kepada kaum non-Yahudi. Mari belajar bersama dan merasakan hadirat dan jamahan Tuhan dan pulang sebagai pribadi baru yang semangat di dalam Tuhan. Daftarkan diri Anda segera dalam Life Changing Journey ke Turki 7 Gereja Wahyu, Kapadokia, dan Gunung Salju Erciyes bersama Gembala terkasih
Pastor Yohanes Kristianus pada tanggal 3 hingga 13 Desember 2023. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera di layar atau kunjungi booth Kanatur di lobi Gereja Impact Community Indonesia. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.